menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi namamu Bapa, glory bagi namamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Kau Allah yang layak disembah, layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Glory bagi namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory bagi namamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Ku bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Ku tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Ku tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Oh Bapakku yang baik, Kamu sudah menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan. Sudah menaikkan setiap penyembahan kami Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, sekitar kami Bapakku yang baik. Lewat Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Percaya Tuhan Yesus mendengarkan setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Kau percaya Tuhan setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Sehingga menjadi rema dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Akan membawakan firman. Membawakan renungan pagi hari ini. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kasih anugerah penyertamu di pagi hari ini.
di mana kami percaya Bapa bahwa lawatan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami butuh Engkau Bapa untuk mengajari kami tentang firman-Mu, karena firman-Mu sesungguhnya adalah kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami pada saat ini lemah, tetapi kami minta Tuhan, Engkau menguatkan kami lewat kebenaran firman Allah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Yeskiel pasal 3 ayat 8 sampai 9. Yeskiel pasal 3 ayat 8 sampai 9. Begini firman Tuhan. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membacakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat muka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Di pagi hari ini tentu kita dalam hidup ini kita memiliki banyak kelemahan-kelemahan dalam alam pemikiran kita, di dalam apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan kita dilanda oleh kekhawatiran, dilanda oleh ketidakpastian hidup. Namun pada saat ini saya percaya bahwa firman Tuhan yang barusan kita baca akan menguatkan kita dalam menjalani iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan dari yang kita baca ini di Yeskiel ini adalah seorang nabi yang dinubuatkan Allah untuk menasihati bangsa-bangsa Israel, yang dimana bangsa Israel yang dibuang di Babel. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang berkelas kepala. Yang keras kepala, tidak mau diatur. Ya, yang mana orang Israel adalah termasuk orang-orang yang memberontak kepada Allah. Bahkan mereka siapa saja pun yang diutus kepada mereka, mereka itu tidak mau menurutinya. Mereka keras kepala. Bahkan mereka merasa bahwa mereka sudah mampu, sudah pintar, ya, tidak bisa dibilangin lagi. Namun pada saat ini kita tahu bahwa untuk menghadapi orang-orang seperti ini, tentu Tuhan harus persiapkan, ya, persiapkan orang-orang yang hebat, yang dimana Tuhan mengaruniakan, ya, hati, ya, hatinya yang teguh, ya, yang seperti batu. Yang seperti batu intan, di mana kita tahu tadi bahwa Tuhan mengutus Hezekiel, Tuhan akan merubah hati Hezekiel di ayatnya yang 8 itu. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membaca semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa Tuhan meneguhkan hatinya Yeskiel. Yeskiel pasti tidak mampu untuk menghadapi bangsa-bangsa Israel yang keras kepala. Namun pada saat ini Tuhan memakai Yeskiel, memberikan hatinya yang kuat seperti intan, batu intan. Saudara yang sekalian, kalau kita baca tentang sejarah batu intan adalah batu yang sangat keras, yang telah memiliki proses kimiawi yang dimana batu intan itu bisa memecahkan, ya, memecahkan batu, memecahkan
sekeras-kerasnya batu yang lain, dia bisa pecahkan itu. Saudara sekalian dalam Kristus Yesus, kadangkala di dalam pelayanan kita, di dalam mengiring Tuhan, ada banyak hal-hal yang kita hadapi, ya. Di dalam seperti di Zoom meeting yang kita hadapi ini, komunitas kita sudah banyak sebenarnya, namun ketika kita ajak mereka untuk mau dekat kepada Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya. Ya, kenapa? Karena mereka adalah termasuk orang-orang keras kepala, ya, keras kepala. Kita mau ngajak mereka juga yang kebaikan, yang baik untuk memuji Tuhan, pasti mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka memang sudah diberikan hati yang keras. Namun di sini kita diingatkan oleh firman Tuhan, ya, diingatkan oleh firman Tuhan, disemangati baru oleh firman Tuhan pada hari ini. Kita harus memiliki semangat yang baru. Jangan kita yang udah ada di Zoom meeting ini hilang begitu aja, ya. Hilang kita di hadapan Tuhan, kita tidak bergaul karib dengan Tuhan. Ada banyak nanti kita akan di Zoom ini, tapi lambat laut nanti akan lemah imannya, ya, tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini firman Tuhan pada pagi hari ini diingatkan kita oleh kebenaran firman Allah agar kita memiliki hati seperti batu itan. Batu itan itu adalah teguh imannya kepada Tuhan. Kita mau persembahkan seluruh hidup kita ini untuk Tuhan, ya. Kita mau agar Tuhan selalu menjamah hati kita, pemikiran kita, walaupun orang lain tidak mau mendengarkan kita, ya. Kadang-kala dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangankan orang lain, jangankan jemaat, jangankan komunitas gereja kita. Kadangkala dalam kehidupan kita, anak kita, suami kita, ya, bisa saja mereka tidak sepaham dengan kita untuk mau memuji Tuhan, untuk menyerahkan hidup kita dalam Tuhan. Namun pada saat ini nggak perlu khawatir kita. Kenapa tidak khawatir? Karena Tuhan pada saat ini telah berbicara kepada kita lewat perumpamaan, lewat tentang kejadian yang dihadapi oleh Yezekiel. Pada saat ini kita mau minta kepada Tuhan punya hati yang seperti batu intan yang diberikan kepada Hezekiel, agar kita mampu dimanapun kita berada tidak goyang iman kita kepada Tuhan. Walaupun di antara sesama kita tidak mau dekat kepada Tuhan, walaupun siapa saja tidak dekat kepada Tuhan, tetapi kita, hati kita harus penuh keteguhan seperti intan permata yang lebih keras daripada yang lain. Mampu kita bertegak teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus pegang teguh Yesus dalam hidup kita, ya. Lewat pelayanan-pelayanan Tuhan berikan kepada kita, lewat pendidikan yang kita alami, ya, kita percaya bahwa semua yang ada di grup ini disiapkan Tuhan, ya, disiapkan Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memberitahukan kebenaran-kebenaran firman lain kepada yang lain, seperti yang dikatakan di ayat 9, seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan jangan getar melihat muka mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Kita gak perlu takut menghadapi kehidupan pada saat ini. Memang kehidupan pada saat ini sangat keras, ya. Ada banyak memberontak kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, mereka kembali kepada jalan yang tidak benar. Tetapi pada saat ini kita percaya bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus, Dia mau menemani kita untuk mengarungi kehidupan kita yang keras. Karena Dia bersama-sama dengan kita, karena Dia berikan hati yang keras kepada kita, agar kita mampu menerobos, agar kita mampu menerobos dalam pelayanan, karena banyak jalan-jalan yang Tuhan siapkan bagi kita yang dekat dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam kehidupan keluarga dan dalam pelayanan kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Kami sebenarnya kadang-kala khawatir kehidupan kami. Ada kami yang tidak mampu menghadapi perkembangan zaman pada saat ini. Bahkan perkembangan kehidupan keluarga kami. Bahkan perkembangan dalam jemaat. Kadang-kadang kami gagal, Bapak. Tapi pada saat ini Engkau telah memperingatkan dan memberikan nubuatan kepada Hezekiel, bahwa Engkau sesungguhnya mengutus Hezekiel kepada bangsa Israel yang tinggal di Babel,
agar Tuhan memberikan kepada Hezekiel sebuah kata-kata yang luar biasa, motivasi bahwa Engkau mengubah hatinya Hezekiel seperti batu intan yang mampu menerobos, bahkan memecahkan batu sekalipun yang keras. Pada saat ini Bapa, pakailah kami dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami mampu Bapa membawa jiwa-jiwa kepadamu. Kami tidak lemah karena kekurangan kami, ketidakmampuan kami, tetapi sesungguhnya kami mampu karena Yesus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu Bapa, inilah kekuatan baru dalam kehidupan kami untuk menjalani hidup-hidup kami pada masa-masa akan datang. Karena kami tahu kehidupan zaman sekarang adalah zaman susah, zaman seram, dan zaman kekerasan. Pada saat ini kami percaya dan diteguhkan iman kami karena ada Yesus, ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa, kami mau hidup seturut dengan kehendak. Kami mau hidup dan undang Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kekuatan baru yang Engkau telah berikan dan dibuatkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan di pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa yang mulia, agung dan kuduslah nama-Mu Tuhan. Layak kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan jika Tuhan mengizinkan kami masih ada waktu dalam hidup kami untuk bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bersekutu menunggal dengan Engkau Tuhan lewat Zoom, lewat ibadah kami di pagi hari ini. Kami dapat boleh menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Berkat anugerah-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, layaklah kami selalu mensyukuri rahmat yang Kau beri bagi kami Bapa. Karena hidup kami bersumber dari Engkau, dari tangan-Mu lah kami ada ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kiranya menguatkan hati kami Tuhan. Supaya hati kami lembut, tidak mengeraskan jiwa kami Tuhan. Tetapi kami senantiasa datang, oh haleluya, ke hadapan-Mu senantiasa. Karena tiada Allah lain yang kami sembah di bumi ini selain daripada Engkau Tuhan. Kau sanggup mengubahkan hati kami yang keras sehingga kami senantiasa tunduk di dalam Engkau Tuhan. Melihat kasih setia-Mu yang selalu ada, yang dapat memecahkan segala persoalan permasalahan yang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang mulia. Kami berdoa ya Tuhan buat ibadah persekutuan kami. Setiap hari yang akan kami lakukan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang mulia. Kami berdoa ya Tuhan untuk pokok-pokok doa kami. Oh Tuhan Yesus, melalui gereja kami, GBI Mawar Saron Harapan Indah, Harapan Elok Segara City, kami berdoa, kami serahkan jemaat Tuhan, umat-umat-Mu. Oh Tuhan Yesus, kepada-Mu ya Bapa. Kami tahu Bapa di surga, Bapa yang baik. Segala persoalan yang kami hadapi, jemaat-Mu hadapi Tuhan. Ketika kami setia di dalam Engkau, tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika kami mau belajar tetap setia di hadapan Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan. Maka segala jawaban, segala doa-doa kami semua akan mendapatkannya Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, baik Harapan Indah, Harapan Elok Segara City. Kami sungguh percaya, jamalah kami Tuhan. Dari yang terkecil hingga yang tertua sekalipun, Kau berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Beri kami kesehatan ya Tuhan. Tubuh kami sehat untuk selalu dapat memuliakan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan supaya jemaat-Mu dapat masuk dalam Zoom ini Tuhan. Ketuk hati kami Tuhan Yesus supaya kami boleh menikmati bersama dengan Tuhan 30 menit ya Tuhan. Berkati paket mereka, wifi mereka, berkati Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya jika Tuhan memberkati maka gerakan Allah ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa sehingga kami dalam persekutuan seperti masuk dalam Zoom di pagi hari ini. Ada gerakan dalam hati kami, ada dorongan iman dalam hidup kami sehingga kami menyala terus dalam mengiring Engkau ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk visi gereja kami Tuhan, di mana kerinduan kami GBI Mawar Saron Harapan Indah, Harapan Elok Segara City, bahkan semuanya kami merindukan ya Bapa sebuah gedung yang ada di Pasar Pamili RT 17 RW 17 ya Tuhan. Jika Tuhan mengkehendaki ini menjadi gereja, menjadi milik kami Tuhan Yesus, kami percaya ini proyek Tuhan, Engkau berkarya di dalamnya ya Tuhan. Uang 11 miliar kami tidak memiliki sebagai manusia, tetapi kami percaya bahwa di tangan-Mu semua tersedia Tuhan. Engkau maha kaya, Engkau maha besar, di tangan-Mu sedia semuanya ya Tuhan. Dari tangan-Mu lah tercurah segala berkat ya Bapa. Kami sungguh percaya Bapa, jika ini kehendak Tuhan, nyatakanlah kebesaran dan kemuliaan-Mu, sehingga gedung ini menjadi milik GBI Mawar Saron ya Tuhan. Di dalamnya kami berbakti, di dalamnya kami memuji, memuliakan Engkau, berdiri gereja yang terbesar di kota Bekasi ini ya Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebolehan kami untuk memiliki ini, tetapi karena kasih kemurahan-Mu, Engkau curahkan dalam hidup kami Tuhan, dengan cara-Mu sendiri, bukan dengan cara kami Tuhan. Kami aminkan firman-Mu ya Tuhan, ketika kami meminta, mengetok pintu hati-Mu Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa berkarya, membukakan segala pintu-pintu bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih, oleh sebab itu Bapa, kami serahkan pembangunan gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, nyatakanlah kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, lebih kami dalam berdoa ya Tuhan untuk negara dan bangsa yang kami cintai ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, Engkau jamah negara kami dan bangsa kami ini Tuhan. Penuhi kemuliaan-Mu dalam bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Berdaulatlah Engkau dalam bangsa kami ini Bapa, karena Engkaulah yang dapat menjamah negeri kami ini, sehingga ada kedamaian, ada ketentraman, ada kedamaian di dalam negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemimpin negara kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, bahkan camat, desa, dan RT RW, di mana kami tinggal, Kau berkati mereka Tuhan, biarlah mereka senantiasa berjalan dalam roh dan kebenaran Engkau ya Tuhan. Demikian juga para keamanan kami dari Mabes Polri, Mabes TNI ini, Tuhan, Densus 88 Kau berkati Tuhan sebagai keamanan di negeri kami ini, agar negara kami ini aman dan damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami berdoa untuk negara dan bangsa kami ini, maka Engkau berdaulat ya Tuhan atasnya. Kami rindu lawatan Tuhan atas negara kami ini Tuhan. Terlebih di tahun 2024 sebentar lagi Tuhan, akan diadakan Tuhan pemilu ya Tuhan Yesus, untuk menentukan, untuk memilih presiden. Tuhan, kami rindu campur tangan Tuhan. Siapapun yang menjadi presiden yang terpilih nanti itu semua karena Engkau memilih yang terbaik untuk bangsa kami ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami serahkanlah bangsa kami ini dari Sabang sampai Merauke. Engkau campur tangan ya Bapa. Negara kami ini makmur karena Yesus mengasihi bangsa kami ini. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Inilah doa kami Tuhan di pagi hari ini. Kami rindu campur tangan-Mu atas jemaat kami Tuhan yang sedang bergumul apapun saat ini, persoalan yang sedang kami hadapi, bahkan biaya mungkin untuk biaya sekolah. Kau berkati dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya dari tangan-Mu lah segalanya tercurah ya Bapa. Segala hormat dan syukur bagi-Mu lah kami naikkan ya Tuhan di pagi hari ini. Kami sungguh percaya tiada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, bahkan kami berdoakan keluarga, sanak famili, saudara kami dimanapun berada ya Tuhan. Sahabat kami, teman-teman kami dimanapun berada. Kau campur tangan memberkati, melawat mereka satu persatu ya Bapa. Kami percaya, kami doakan mereka semua jika dalam keadaan pergumulan apapun, Tuhan Engkau berkati Bapa. Bila dalam keadaan sakit, mari Tuhan luka-luka bila Engkau pulihkan.
Kau yang sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu di kayu salib di Bukit Kalvari. Apabila ada saudara kami yang dalam keadaan sakit saat ini, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Pulihkanlah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup memulihkan dan menyembuhkannya. Inilah doa kami Tuhan Yesus, jauh kurang sempurna ya Bapa. Hanya Yesus yang dapat menyempurnakan. Segala hormat dan syukur bagimulah kami naikkan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat dua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai menjaga, memelihara keluar masuk pada besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apakah semua diberkati Tuhan? Haleluya. Saya melihat wajah-wajah kita ini wajah yang sudah terberkati Tuhan dan sudah dibekali oleh berkat Tuhan. Firman Tuhan katakan pagi ini jangan takut ya. Jangan ada persungutan. Kita harus benar-benar ya kuat. Ya, semangat terus. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Amin. Jadi tetap semangat ya. Kita biarlah semakin bertambah-tambah jumlah kita dalam Zoom ini supaya kita boleh menikmati kasih Tuhan setiap saat, setiap detik ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di pagi hari ini. Tuhan memberkati berlipat ganda karena kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan di pagi hari ini. Semua kita yang sudah masuk dalam Zoom ini, saya percaya kita sudah terberkati. Haleluya. Jadi yang melayani kita untuk besok, untuk WL, kita mau dengar dulu suaranya siapa ini? Yang dari Ibu Syahan bisa? Untuk WL Ibu Syahan. Terus untuk firman Tuhan, Ibu kita, Ibu Tobing. WL Ibu Syahan, ya untuk firman Tuhan Ibu Tobing. Dan doa syafaat Ibu Esther. Ya. Oke, nanti saya buat jadwalnya, saya edarkan di grup kita. Nah, tetap kita semangat untuk maju melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, mungkin itu saja. Saya melihat di sini nggak masuk hambanya Bapak Utahuruk. Mungkin saya serahkan kepada Bapak Gembala. Iya. Silakan Bapak. Ini ada yang baru. Saya lihat Ibu Tuti Siregar ada ya. Jemaat kita di Pulau Timaha. Ya, itu baru masuk mungkin ya, Pak. Udah dari kemarin udah ada? Belum, Pak. Wah, itu dari Pulau Timaha. Lalu ada Ibrahim. Ini calon mahasiswa yang sekarang sudah ada di Pastori. Ayo Ibrahim, boleh kenalkan diri? Halo, Shalom. Shalom. Kenalkan, nama saya Ibrahim Syahrin, asal dari Padang, umur 24 tahun. Ya, boleh Pak, kelihatan mukanya Pak. Nggak terlihat ini. Oh yes. Halo. Oke.
Pak Sitorus, Baik, Pak. nanti akan kita, kemarin kan raker Saudara Siti. Jadi saya sudah sampaikan ke mereka bahwa mereka juga harus ikut terlibat dalam doa 30 menit ini. Nah, jadi ke depan setelah mereka nanti aktif, mungkin hari ini belum aktif karena baru pulang tengah malam, jadi mungkin kecapean. Jadi kita nanti ke depan kalau sudah masuk Pak Sitorus tinggal bikin jadwalnya begini aja. Senin umpamanya Harapan Indah. Nanti Harapan Indah siapa diatur mereka. Lalu hari Selasa Harapan Elok. Hari Rabu Segara City. Baru hari Kamis balik lagi Harapan Indah, Pak. Jadi supaya keterlibatan 3 gereja ini selalu ada. Baik, Pak, baik. Itu. Ya, jadi supaya nanti kita akan lebih maju lagi. Nah, oleh karena itu Pak Sitorus nanti serahkan kepada siapa yang mengkoordinir Harapan Indah, mengkoordinir Harapan Elok, mengkoordinir Segara City dalam kaitannya penjadwalan. Oke, baik, Pak. Baik. Ya, supaya mereka yang tahu anggotanya kan. Baik. Ya, baru nanti Pak Sitorus hanya mengkoordinir, contoh si Wanti di Harapan Indah umpama, si Ibu Lina di Harapan Elok, lalu di Sagara City contoh Pak Kaligis umpamanya. Jadi Bapak minta nomor telepon mereka bertiga, lalu nanti Bapak tinggal kontak mereka saja siapa pelayannya, baru Bapak bikin flyer yang seperti Bapak bikin sekarang ini. Baik, Pak, baik. Ya, jadi gitu yang kita lakukan supaya keterlibatan gereja ada. Jadi kan pemikirannya kalau ada begitu kan tiap ini sudah harus ada dari Harapan Indah, Harapan Sagara City. Supaya kita kembangkan terus, pasti terus. Baik, Pak. Mantap. Ya. Begitu ya. Efektif untuk berarti untuk besok apa untuk minggu depan aja? Kita lihat dulu keaktifan mereka dulu, Pak. Kalau memang udah aktif minggu ini, minggu depan sudah bisa direalisasikan, ya kita realisasikan. Itu. Oke, baik, Bapak, baik. hari-hari ini nanti mungkin saya akan kirim ke Bapak nomor, tanyalah Joshua, Pendeta Joshua, supaya tanya siapa kira-kira di sana yang akan mengkoordinir. Baru minta nomor teleponnya, supaya Bapak bisa menelepon terus mereka gitu loh. Di Harapan Indah ini siapa gitu. Di Harapan Elok siapa gitu. Baik, Gitu Pak, loh. baik. Ya. Itu. Oke. Ya, jadi luar biasa. Semuanya harus kita mantap. Tadi malam Bapak Ibu, bahwa saya pulang dari Puncak, kita punya pengerja Nova, dia kesurupan gitu ya. Lalu kita melayani, selesai, ya Tuhan tetap ada dalam kita kuasa gitu ya. Lalu di sela-sela itu saya menyampaikan kepada mereka bahwa ada 2 jenis kesurupan. Ini perlu nih ya Bapak Ibu nih diperhatikan nih. Kesurupan pertama ya seperti Nova, dia ada manifestasi. Itu langsung gampang menyelesaikan itu, Pak. Tapi kita juga sebagai umat Tuhan, pengerja-pengerja saya bilang, kita juga banyak kesurupan. Hanya tidak bermanifestasi. Ya, kesurupannya itu apa? Kesurupannya kesurupan TikTok, kesurupan WA, kesurupan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa setan mempunyai teknik. Dia bilang begini, tidak mengapa kau melayani, tidak mengapa kau jadi pendeta, tidak mengapa kau jadi WL, singers, tidak mengapa kau jadi sekolah teologi, tapi jangan coba-coba baca Alkitab. Maka dikasihlah kita kesenangan-kesenangan lain. Itu namanya kesurupan bagi saya. Dikasih kesenangan-kesenangan lain. Ya, contoh, waktu 2 malam lalu, pagi kemarin jam 2 saya mau naik ke puncak. Saya masuk ke ruangan Samuel masih nonton
entah TV atau entah TikTok, entah apa, nggak tahu. Nah, akhirnya kemarin nggak ikut kan Samuel doa kan? Benar nggak? Nggak ikut Samuel doa. Benar nggak Samuel? Iya, Pak. Nah, nggak ikut kamu doa kan? Nah, itu dia. Jadi setan, ingat loh, selalu membelokkan kita dari firman Tuhan. Karena apa? Yang paling dibenci oleh setan adalah firman Tuhan. Saat kita baca firman Tuhan, setan getar-gentir. Orang yang membaca firman Tuhan, itu ada kemungkinan dia melakukan firman Tuhan itu. Saat kita melakukan firman Tuhan itu, setan rugi. Nah, makanya setan tawarkan berbagai macam cara bagaimana supaya kita menggeser firman Tuhan dengan kesenangan yang disebutkan TikTok, WA, TV, mungkin macam-macam. Apa aja itu? Nah, coba kita cek diri kita sekarang. Suka nggak kita dengan firman Tuhan? Kenapa Yosua berhasil? Dia mendengar nasihat Tuhan. Apa nasihat Tuhan kepada Yosua? Jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dan renungkanlah itu siang dan malam. Supaya kamu berhasil dan beruntung. Nah, ingat. Ternyata Tuhan hanya simpan keberhasilan dan keberuntungan kita sama firman Tuhan. Dan iblis nggak mau kita berhasil, nggak mau kita beruntung karena firman. Makanya kita digeser terus. Makanya saya tidak takut mengatakan orang yang berkata beriman tapi nggak suka baca Alkitab, itu bukan orang beriman. Itu bukan orang beriman. Karena dasar kita adalah firman Tuhan. Dasar iman kita adalah firman Tuhan. Nah, jadi coba cek, jangan-jangan kita juga adalah orang yang kesurupan. Cuman kita mungkin bukan kesurupan bermanifestasi, tapi kesurupan seks, kesurupan TikTok, kesurupan WA, kesurupan jalan-jalan ke sana kemari, segala macam. Itu namanya juga kesurupan. Gitu loh. Jadi oleh karena itu mari kita mau sadar supaya kita ini semua terbentengi. Jadi yang bisa yang setan tuh, jadi kalau kita bilang aduh ada yang mengikuti, ada setan ini, jangan usah ngomong begitu. Saya percaya bahwa setan, kita sudah bilang begini, dikatakan waspadalah bahwa setan itu berkeliling, berjalan-jalan, ya, untuk mencari mangsa. Itu pasti. Semua kita dikelilingi oleh setan. Cuman ketika kita ada dalam kebenaran firman Tuhan, setan tidak berani masuk dalam hidup kita. Tiap hari setan itu mengintip kita. Setan tidak ada di kuburan. Setan tidak ada di tempat yang seram menurut kita. Setan itu ada di sekitar kita. Siapa yang lemah itu yang ditelan. Nah, kata yang lemah itu adalah orang yang tidak hidup dengan firman Tuhan. Itulah orang lemah. Jadi bukan karena sakit, bukan karena apa, tapi nggak hidup dengan firman Tuhan, itulah orang lemah. Ya itu, jadi saya sampaikan ini supaya kita bisa mengerti. Itu yang saya kemarin tadi malam sampai jam 1 atau sampai jam 2 mungkin itu. Kita ngobrol tentang hal semacam ini setelah saya doa buat Nova, sehingga dia tenang, ya puji Tuhan sampai sekarang udah tenang. Dan mari kita terus membentengi hidup kita dengan firman Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Mungkin pengumuman untuk sahabat mujizat, Pak. Oh ya, sahabat mujizat tentunya kita berharap Bapak Ibu yang tidak ada kemana-mana supaya ikut dalam sahabat mujizat jam 10. Lalu kalau ada yang sakit, ada yang punya masalah, persoalan, pergumulan, tolong dikasih linknya, diajak mereka untuk ikut dalam sahabat mujizat. Itu kerinduan kita supaya program yang luar biasa ini akan menjangkau banyak jiwa-jiwa. Ya, mau di luar kota, di luar negeri, silakan bagi linknya. Ya, kita akan berdoa menyembah Tuhan untuk melihat kedahsyatan dan kehebatan Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, terima kasih.
Oke, bila sudah tidak ada lagi, mungkin kita bisa keluar bersama. Ya. Oke, Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Shalom. Shalom.